Makna hakikat Marifatullah QS Al-An ayat 147 dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, tazkiyatun nafs, Ibnu Arabi, dan Al-Halal QS Al-N M ayat 147 berbunyi, pada intinya, jika mereka mendustakanmu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang sangat luas, tetapi azabnya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Di level zahir, ayat ini bicara tentang penolakan kaum terhadap kebenaran. Tapi dalam tasawuf, tadabur kalbu, ayat ini seperti cermin batin. Bukan sekadar mereka, melainkan diri kita sendiri ketika menolak cahaya hakikat. Pertama, rahmat yang luas. Tajal, sebelum tuntutan. Menurut Ibnu Arab, realitas pertama yang menyingkap diri adalah rahmat. Wujud ini sendiri adalah rahmat sebelum ada perintah, larangan, pahala, atau siksa. Yang ada lebih dulu adalah tajal, ara, n penampakan, kasih ilahi. Dalam kerangka Marifatullah, ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah dikenal bukan pertama lewat takut, tetapi lewat keluasan rahmat yang meliputi segala wujud, termasuk nafs yang masih kotor. Orang yang bertadabur kalbu akan menyadari, selama masih diberi kesadaran, kegelisahan, dan rasa ingin kembali, itu tanda rahmat sedang bekerja. Azab yang tak tertolak, hijab nafsu. Namun ayat ini tidak berhenti di rahmat. Ada kalimat tegas. Azabnya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Dalam bahasa tasawuf, terutama pada Al-Hol, azab bukan selalu api lahiriah, tetapi rasa keterpisahan dari Allah. Dosa hakiki adalah lupa asal, lupa tujuan, lupa bahwa diri ini fana. Azab menjadi tak tertolak ketika nafs menolak ditazkiyah, kalbu mengeras, ego merasa cukup tanpa Tuhan. Di sini, azab adalah konsekuensi ontologis, bukan balas dendam. Seperti mata yang menutup diri dari cahaya. Gelap bukan hukuman, tapi akibat Sri. Tazkiyatun nafs berjalan di antara rahmat dan azab. Ayat ini menempatkan salik di posisi seimbang. Tidak putus asa karena rahmat Allah luas. Tidak lengah karena hijab nafs melahirkan penderitaan. Dalam pandangan Ibnu Arab, inilah jambaina al-khauf wa raj, menghimpun takut dan harap dalam satu kesadaran. Sedangkan al-hol, akan berkata secara eksistensial. Ketika ego masih berkata aku, rahmat terasa jauh. Ketika aku luluh, rahmat itulah yang tersisa dan azab lenyap. Bersama lenyapnya, diri palsu. Hakikat Marifatullah ayat ini. Hakikat terdalam dari QS Al-N M147 dalam jalan marifat adalah ini. Allah selalu datang sebagai rahmat, tetapi manusia sering merasakannya sebagai azab. Karena nafs belum suci, maka tazkiyatun nafs bukan untuk menghindari hukuman, melainkan agar rahmat dikenali sebagai rahmat, bukan sebagai tekanan, kegelisahan, atau penderitaan batin. Di titik ini, ayat tidak lagi berbicara tentang kaum yang jauh, tetapi tentang dialog sunyi antara Allah dan kalbu, setiap insan yang sedang belajar mengenalnya. Makna hakikat Marifatullah QS Al-An'am ayat 148. Dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, tazkiyatun nafs Ibnu Arabi, dan Al-Halal QS Al-En M ayat 148. Berbicara tentang kaum yang berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan mempersekutukannya, dan bapak-bapak kami pun tidak, dan kami tidak mengharamkan sesuatu apapun. Lalu Allah menegaskan, itu adalah pola lama orang-orang sebelum mereka hingga mereka merasakan akibat pendustaan. Di permukaan, ini tampak seperti debat teologisis tentang takdir. Di kedalaman tasawuf, tadabur kalbu, ayat ini adalah kritik halus terhadap ego spiritual. Dalih takdir, hijab nafs paling halus. Dalam jalan tazkiyatun nafs, ini disebut hijab tof, palsu. Nafs berlindung di balik nama Allah untuk membenarkan kemalasan rohani. Ibnu Arab membedakan antara Allah kehendak ilahi yang meliputi segalanya, dan adab hamba
dalam menyambut kehendak itu. Hakikatnya, Allah berkehendak diketahui, tetapi manusia beradab dengan ikhtiar sadar. Ketika seseorang berkata, "Kalau Allah mau, aku pasti suci," itu bukan marifat, itu ego yang sedang bersembunyi di balik tauhid. Kedua, kesalahan ontologis. Mencampur mak, ayat ini menyingkap kesalahan batin yang sering terjadi. Mencampur mak, rob, biyah ketuhanan dengan mak, mub, diah kehambaan. Menurut Ibnu Arab, di mak, Allah, semua terjadi dengan kehendaknya. Di mak, hamba. Tanggung jawab tetap berlaku. Salik yang belum bersih sering meloncat ke bahasa hakikat, padahal masih hidup di level syariat. Ini seperti berbicara tentang samudra, padahal masih takut air. Ketiga, perspektif al-hol, ana yang belum mati. Al-hol, akan membaca ayat ini sebagai tanda bahwa aku masih hidup. Selama ego masih berkata, Allah yang mau, bukan aku, di situ ada jarak. Dalam pengalaman fana, al-hol, tidak berkata, Allah mau, maka aku berbuat. Melainkan, ketika aku lenyap, yang bekerja hanyalah dia. Itu perbedaan halus. Tapi menentukan, yang pertama, dalih. Yang kedua, buah, tazkiyah. 4. Tadabur kalbu, ujian kejujuran batin. Ayat ini sebenarnya sedang bertanya ke dalam diri. Apakah aku menyerahkan diri karena sadar, atau karena ingin lari dari tanggung jawab perubahan? Dalam tadabur kalbu, syirik bukan hanya menyembah berhala, tapi juga menjadikan nafs sebagai penafsir kehendak Allah. Ketika nafs belum disucikan, ia selalu ingin aman. Aman dari tuntutan, aman dari rasa bersalah, aman dari perjuangan. 5. Hakikat marifatullah ayat ini. Hakikat terdalam QSLAN M148 adalah takdir bukan alasan untuk berhenti berjalan. Takdir justru terbuka di hadapan orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri. Marifatullah lahir bukan dari dalih, tetapi dari kejujuran. Jujur melihat gelap diri, jujur melangkah membersihkan nafs, dan jujur menunggu cahaya yang memang hanya Allah yang menurunkannya. Di titik itu, takdir tidak lagi diperdebatkannya, dikenali sebagai jalan pulang. Makna hakikat ma'rifatullah Qs al-An'am, ayat 149. Dengan pendekatan tasawuf tadabur kalbu, tazkiyatun nafs Ibnu Arabi, dan Al-Halaj, QSALN, ayat 149, pada intinya menegaskan, maka milik alilah hujah yang paling sempurna. Jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kepada kalian semua. Di sini Al-Quran menutup perdebatan manusia dengan satu kalimat sunyi. Allah tidak kalah oleh argumen apapun. Namun, dalam tasawuf, tadabur kalbu, ayat ini justru membuka ruang kejujuran terdalam. 1. Al-Huga al-Blaiga, bukti yang menembus kalbu. Ibnu Arab, memahami hujah bukan sekadar dalil rasional, melainkan tajal, kebenaran yang tak terbantahkan di dalam kesadaran. Ketika Allah berfirman bahwa hujah itu miliknya, maknanya, kebenaran tidak perlu dipertahankan oleh ego manusia. Ia berdiri sendiri, karena ia adalah wujud itu sendiri. Dalam ma'rifat, hujah tertinggi bukan debat, tetapi tersingkapnya tirai, petunjuk dan kehendak. Rahasia yang tidak dipaksa. Kalimat, jika dia menghendaki, dia memberi petunjuk kepada kalian semua, sering dibaca sebagai fatalisme. Tasawuf justru membaca sebaliknya. Ibnu Arab melihat hidayah sebagai kesesuaian antara kesiapan kalbu dan limpahan cahaya. Kehendak Allah selalu ada, tetapi kalbu yang keruh memantulkan cahaya sebagai silau. Kalbu yang bersih memantulkannya sebagai petunjuk. Di sini tazkiyatun nafs menjadi kunci, bukan sebagai penyebab hidayah, tetapi sebagai wadah penerimaannya. Ketiga, perspektif al-hol, hujah adalah fana. Bagi al-hol, hujah paling sempurna bukan kalimat, tetapi lenyapnya aku. Selama ego masih ingin membuktikan, hujah belum selesai. Dalam pengalaman fana, tidak ada lagi yang membantah, tidak ada lagi yang merasa benar. Yang tersisa hanya dia yang jelas tanpa penjelasan. Maka ayat ini seakan berbisik, jika engkau masih sibuk mencari pembenaran, engkau belum sampai pada hujahku. 4. Tadabur kalbu, berhentinya perlawanan batin.
Dalam diri manusia, ayat ini bekerja sebagai titik henti. Henti dari membela diri. Henti dari menyalahkan takdir. Henti dari merasa paling mengerti. Ketika perlawanan batin berhenti, hujah Allah tidak lagi datang sebagai argumen, tetapi sebagai ketenangan yang tak bisa dijelaskan. 5. Hakikat Marifatullah ayat ini. Hakikat Q.S. Allen, M149 dalam Jalan Marifat adalah, kebenaran Allah tidak menunggu persetujuan manusia. Ia tersingkap dengan sendirinya ketika nafs berhenti menuntut penjelasan. Hidayah bukan sesuatu yang diperebutkan oleh akal, tetapi sesuatu yang dijumpai oleh kalbu yang telah kosong dari klaim. Di titik ini, Salik tidak lagi bertanya mengapa aku belum diberi petunjuk, karena yang bertanya itu sendiri telah larut dalam hujahnya. Makna hakikat Ma'rifatullah Q.S. Al-An'am, ayat 150, dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, tazkiyatun nafs, Ibnu Arabi dan Al-Halaj. Q.S. Al-En, M ayat 150 berbunyi, intinya, katakanlah, datangkanlah saksi-saksi kalian yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka bersaksi, janganlah engkau ikut bersaksi bersama mereka, dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka menyamakan Tuhan mereka dengan selainnya. Di permukaan, ini tentang klaim agama palsu. Di kedalaman tasawuf tadabur kalbu, ayat ini adalah peringatan terakhir terhadap tirani nafs. 1. Saksi palsu. Ego sebagai pemalsu kebenaran. Dalam bahasa batin, saksi adalah keyakinan yang kita jadikan dasar hidup. Ibnu Arab melihat bahwa nafs sering tampil sebagai saksi yang tampak meyakinkan, padahal ia hanya membaca wahyu dengan kepentingan diri. Ketika seseorang berkata, ini kehendak Allah tanpa limpahan nur dan adab, sejatinya nafs sedang bersaksi atas nama Tuhan. Ayat ini memerintahkan jangan ikut bersaksi bersama mereka, artinya jangan mengafirmasi bisikan ego sebagai kebenaran ilahi. 2. Larangan mengikuti hawa nafsu. Inti tazkiyatun nafs. Ini titik pusat ayat dalam tazkiyatun nafs. Hawa bukan sekadar syahwat kasar, tetapi juga keinginan merasa benar, keinginan menang secara rohani, keinginan menafsirkan Allah sesuai selera batin. Ibnu Arab menyebut ini sebagai tasyib. Hanafs, N, menyerupakan Tuhan dengan bayangan diri. Allah diserupakan dengan apa yang diinginkan ego. Ketiga, Al-Hol. J, saksi sejati, hanya kalbu yang fana. Bagi Al-Hol, J, saksi sejati bukan lisan dan bukan akal, tetapi kalbu yang telah mati dari klaim. Selama aku masih ingin bersaksi, kesaksian itu tercemar. Dalam mak, M fana, tidak ada yang berani mengharamkan atau menghalalkan atas nama diri. Karena yang berbicara hanyalah kebenaran yang menyingkap diri, tanpa kepentingan. Itulah sebabnya, ayat ini memutus, jangan ikut bersaksi. Karena penyaksian sejati, lahir setelah aku lenyap. 4. Tidak beriman pada akhirat, lupa arah pulang. Secara tasawuf, akhirat bukan hanya waktu setelah mati, tetapi kesadaran akan akibat batin setiap gerak jiwa. Orang yang tidak beriman pada akhirat hidup tanpa orientasi pulang, sehingga nafs menjadi kompasnya. Ayat ini menegaskan, mengikuti hawa nafsu berarti berjalan tanpa arah ruhani, meski bahasanya penuh dalil. 5. Hakikat Marifatullah ayat ini. Hakikat terdalam Q.S. Allen, M150, adalah Ma'rifatullah tidak lahir dari banyak klaim tentang Allah, tetapi dari keberanian untuk tidak bersaksi ketika ego masih hidup. Diamnya nafs adalah awal kesaksian. Ketika hawa berhenti menuntun, kalbu mulai melihat, dan ketika kalbu melihat, Allah tidak lagi diserupakan. Dengan apapun dia dikenali sebagaimana dia menyingkapkan dirinya. Di titik ini, jalan marifat bukan soal menambah pengetahuan, melainkan mengosongkan saksi palsu di dalam diri.